Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada ucapan dawuhipun musannaf sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad wasallam dan memberikan salam kepada beliau. Jadi setelah basmalah, hamdalah, syahadat, maka beliau di sini mendatangkan membaca sholawat. Sholawat itu satu hal yang sangat penting karena koneksi kita, hubungan kita kepada Rasulullah yang paling mudah dan paling kuat adalah dengan bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para ulama itu di dalam kitab mereka, di dalam nasihat mereka setelah memuji Allah, kemudian di situ pasti membaca sholawat kepada baginda Nabi? Karena ada dua dalil, ada dua hal yang memang kita itu harus baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dalil nakli, yaitu dalil secara agama. Kalau ini banyak riwayat-riwayat tentang sholawat, bahkan di Al-Quran pun Allah sendiri yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada yang kedua dalil akli, dalil secara logika. Logikanya nopo? Logikanya kenapa kita baca sholawat? Sholawat itu bentuk terima kasih kepada Rasulullah karena beliau adalah al-wasitatul udma, perantara terbesar kita mendapat anugerah dari Allah. Anugerah yang terbesar yakni iman Islam adalah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada baginda Nabi, maka kita tidak akan kenal Islam, tidak akan kenal iman, tidak akan tahu sholat dan seterusnya. Karena itu secara logika pantas kita niku matur suwun kalih Kanjeng Nabi. Nah, cara matur suwun khusus sama Kanjeng Nabi itu dengan apa? Sholawat. Kalau ibadah itu kan matur suwun kalih Gusti Allah, ya kalih Kanjeng Nabi. Tapi nek sholawat ini khusus, cara matur suwun, cara terima kasih yang khusus dari kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya kado khusus, itu sholawat. Karena Rasulullah yang menjadikan perantara pintu gerbang nikmatipun Gusti Allah bisa sampai kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu Nabi SAW dalam salah satu hadis beliau menyebutkan, dalam riwayat itu beliau menyebutkan banyak sekali hadis, banyak sekali riwayat bagaimana kita dianjurkan untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW. Sampai-sampai disebutkan man nasiyas sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia itu lupa, lali sholawat karo aku, lupa bersolawat dengan saya, kata Rasulullah, maka dia telah salah jalan menuju surga, alias tersesat. Kalau kita mau ke Pangkalan Bun itu kan ada jalannya aspal itu jalannya bisa cepat sampai sana. Nah, ini boten nerabas lewat jero karet, lewat sungai lah ya, soro. Artinya apa? Kalau orang itu punya wirid sholawat, insya Allah jalan menuju surga itu kayak jalan tol, lebih mudah daripada orang yang nggak punya wiridan bacaan sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para kiai kita niku riyen ngajari kita ben duwe wiridan sholawat niku maca maulid kalau zaman dulu tiba malam Senin, malam Jumat. Kemudian ada lagi berjanji. Kalau sekarang tambah macam-macam, ada banyak maulid-maulid yang baru.
yang bagus juga Simtud Duror kalangan Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada juga yang masih hidup, yang ngarang masih hidup, beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Ad-Diyaul Lami. Alhamdulillahilladzi hadana bi'adil muhdari man da'ana. Nah itu. Ini maulid-maulid ini tujuannya apa? Biar kita itu punya wirid dan sholawat. Para ulama kita niku awas. Kiai-kiai kita dulu itu orang-orang dulu, kiai-kiai soleh dulu itu waskito, awas banget ngasih amalan ini, amalan itu. Tujuannya apa? Biar kita ini benar-benar jadi orang yang berada di rel yang sebenarnya. Ibarat tadi itu mau perjalanan menuju surga lewat jalan tolnya. Kenapa? Karena kita diajari punya wirid dan sholawat, baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Malam Senin berjanji, malam Jumat tibaan, atau maulid-maulid yang lain sama aja. Yang penting isinya itu tentang sejarah Rasulullah. Dan saat itu kita diajari untuk banyak sholawat. Ketika acara maulid ini kan sholawatan dong. Lagunya terserah wes, mau lagu zaman model kuno, model baru sekarang wes terserah. Yang penting perbanyak sholawat pada baginda Nabi SAW. Hari Senin karena hari lahirnya Rasulullah. Dipilih hari Jumat karena di hari Jumat itu sholawat dan salam itu didengar langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Aktsiru minas sholati alayya Yaumal Azhar wa Lailatul Gharra. Perbanyak sholawat kepada aku, kata Rasulullah, di hari yang sangat terang, di hari yang cemerlang, dan di malam yang sangat bercahaya, yaitu hari Jumat. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya sholawat kalian itu disampaikan oleh malaikat kepada aku, kata Rasulullah SAW. Kata ulama yang mensyarahi hadis ini, sholawat itu Pak khusus hari Jumat. Kalau kita baca sholawat atau membaca salam kepada Nabi Muhammad, itu didengar langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Suara kita itu didengar langsung sama Nabi. Siaran live streaming langsung didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau di selain hari Jumat, maka sholawat kita itu disampaikan ke Rasulullah, tapi melalui perantara malaikat yang bertugas menyampaikan dan mencatat sholawatnya kepada Nabi SAW. Imam Tobari ini dan salah satu kitabnya beliau mengatakan apa? Ada malaikat itu khusus mencatat sholawat kita kepada baginda Nabi SAW. Malaikat itu yang kita tahu kan, kanan kiri ada rokib atid, gini mboten, nyatet apik, nyatet elek. Nek apik ya dicatat, elek ya dia catat. Malaikat yang ada di kanan kiri ini. Ibadah apapun dicatat, ngomong apapun dicatat. Nek omongannya apik, gak ngelorokno wong, nyenengno wong, omongan ini jadi ibadah, jadi pahala. Tapi sebaliknya kalau omongannya jelek, yang keluar dari mulut kita catat. Tangan kita berbuat apa, baik atau buruk, catat, semuanya dicatat. Pandangan kita, mandang sopo. Oh, anak cewek lewat dipelontoni misalnya, mendele, gak kedeblas, padahal harus dibujuk, motone jelalatan, jalur diculek nih. Iya dicatat, ya, catat semua. Tapi kata Imam Tobari, wa malakani ala syafataika laisa yahfadhani alaika illa sholah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Allah itu selain raqib atid, Allah menciptakan dua malaikat yang menjaga lidah kita. Artinya mencatat semua kalimat yang keluar dari lidah kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita tidak ngomong apapun kecuali ada raqib atid yang nyatet. Semua ucapan kita dicatat raqib atid. Subhanallah, catat apik. Nek miso Tuhan, CO kan, ini sing nyatet sing kiri. Nggih. Ngomong miso, ngomong elek dicatat. Kecuali satu ibadah yang namanya sholawat. Sholawat ini dicatat oleh dua malaikat yang berada, yang menjaga lisan kita. Kita Imam Tobari ini. Jadi malaikat ini kalau kita baca tasbih subhanallah, dua malaikat ini nggak nyatet, tapi raqib atid nyatet. Alhamdulillah, baca apapun nggak dicatat. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad, nggak jawab ya, sholli ala Muhammad. Ini sholawat ini dicatat khusus oleh dua malaikat tambahan tadi itu. Dua malaikat
yang ditunjuk oleh Allah khusus nyatet sholawat yang keluar dari lidah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu sholawat ini luar biasa. Ada pencatatan khusus. Karena ini ibadah sholawat ini sangat dicintai oleh Allah, sehingga Allah ngutus 2 malaikat khusus nyatet sholawat. Jenengan maca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wis dikir apa mawon, maca Quran, baca apapun, enggak dicatat sama 2 malaikat ini. Sing nyatet roke patit. Tapi nek sholawat khusus, ada malaikat khusus yang disuruh oleh Allah mencatat sholawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu, di sini kita perlu punya koneksi hubungan khusus kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Sholawat kepada beliau. Mulai dinten iki diniati, saya pengen lungguh madhep kiblat, nyempatno duduk baca sholawat. Mbah sampai 100, mbah ping 300, syukur-syukur sampai 1000. Sing paling gampang niku bar subuh. Bar subuh niku bar salat subuh wis wiritan sholawat sik. 100 ping 100 mbah ping 300 nek saged 300 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ada orang baca 1 hari itu 300, terhitung menjadi orang yang memperbanyak sholawat. Kalau kurang dari 300 belum dihitung jadi orang yang banyak sholawat. Sholawatnya sidik berarti 100, ada orang 100 1 hari baca 100, nah sholawatnya masih sedikit. 200 masih sedikit, kategori sedikit. 299 masih kategori sedikit, sholawat yang sedikit. Kalau sudah 300 atau ke atas, 300 minimal, itu sudah terhitung, oh orang ini punya wiridan sholawat banyak. Kata-kata banyak itu minimal 300. Nah ini perlu kita untuk buat jadwal agar baca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena faedahnya luar biasa, Pak. Suatu ketika itu Rasulullah pernah sama sahabatnya duduk ngeten, tiba-tiba beliau tersenyum, bahkan sampai kelihatan daripada gigi mulia Rasulullah SAW. Jarang-jarang ini Nabi nek guyu, nek senyum niku jarang kelihatan giginya. Kecuali nek seneng banget baru sampai ketawa kelihatan gigi beliau. Biasanya senyum tapi nggak sampai kelihatan gigi beliau. Ini sampai kelihatan. Oh, sahabat seneng. Adhakallahu sinnak ya Rasulullah. Semoga Allah memberikan senyum yang lebar kepada engkau seperti ini wahai Rasulullah. Artinya sahabat itu seneng. Jarang-jarang lihat Rasulullah tersenyum sampai terlihat gigi beliau yang begitu indah. Akhirnya tanya, limadza tadhak ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa wahai Nabi? Nopo kok jenengan ketawa wahai Nabi, ada apa? Kami senang lihat engkau seperti itu wahai Nabi. Akhirnya beliau mengatakan apa? Ra'aitu wahidan min ummati yamurru ala sirat yamsi marratan wa yakbu marratan. Kama qala Nabi SAW. Aku lihat, diperlihatkan oleh Allah, nanti dari kiamat itu ada satu umatku yang dia melewati jembatan Sirat. Siratul Mustaqim itu loh terkenal ya. Itu kan jembatan alamat seni Jahannam yang ada di atas neraka Jahannam. Wa minkum illa waridha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Tidak ada dari kita kecuali semuanya harus melewati jembatan tersebut. Rasulullah harus lewat, para nabi, rasul semuanya wajib lewat jembatan itu. Orang soleh, para wali, ulama, nggak terkecuali, semua makhluk manusia harus melewati jembatan tersebut. Nah kata ulama, jembatan itu kan ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Wa adaku minas sya'r, lebih kecil daripada rambut. Wa ahadukum minasyai fa terus napa niku lebih panas, wa harru lebih panas daripada bara api. Wis cilik nggih, landhep panas sisan. Ini secara logika orang lewat ini jembatan model apa ya? Kayak rambut, lebih kecil dari rambut, ini jembatan model apa ya? Enggak bisa disebut jembatan sebetulnya nggih.
Tapi ini jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Semua orang harus lewat jembatan ini. Surga berada di seberang sana. Kalau bisa melewati jembatan yang ngeri ini, baru sampai seberang sana masuk surga. Tapi kalau jatuh sudah masuk neraka. Tapi Allah meneruskan ayat itu, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian aku, kata Allah, aku selamatkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang di dunianya beramal, tidak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tergantung amalannya. Nek amalannya kathah, jembatan itu kelihatan besar, lebar. Amalannya semakin banyak, ada yang naik seperti kilat, naik kendaraan seperti kilat, beset langsung sampai surga seberang sana langsung. Ada sesuai dengan amalannya masing-masing. Nah ini Rasulullah ketika itu, kenapa engkau ketahui Nabi? Aku melihat ada satu umatku saat melewati sirat, jembatan di akhirat itu, dia ini bisa jalan, kakinya diberi kokoh oleh Allah, bisa jalan di jembatan yang ngeri itu. Jalan tapi akhirnya kepleset, hampir jatuh. Kemudian dia bangkit lagi, jalan, jatuh lagi, jalan, jatuh lagi. Artinya apa? Jalannya tidak stabil. Jalan jatuh, ngeri sudah, hampir jatuh sudah ini. Tapi ketika dia sudah jatuh, kemudian masih berpegangan, belum sampai apa? Lepas, maka faja'athu sholatuhu alayya fa'aqamathu. Maka datanglah sholawat yang dia baca dulu di dunia kepadaku. Sholawat itu datang kepada orang tersebut dan menjadikan orang tersebut kokoh berdiri, dan dia pun bisa menyeberangi jembatan tanpa jatuh lagi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana sholawat kepada Rasulullah bisa menjadikan orang yang jalan tertatih-tatih di sirat akhirnya mampu berdiri, tidak jatuh-jatuh lagi sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Berusahalah kita untuk punya wiridan sholawat setiap harinya. Nek wis mentok ini wau, nek malam Senin, malam Jumat maulidan, baca maulid, ngikuti adat kebiasaan yang diatur oleh para kiai riyin malam Senin atau malam Jumat. Boleh juga di malam yang lain, terserah. Yang penting kita punya acara sholawatan kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa bareng di musola, bisa di rumah sendiri. Yang penting kita dalam seminggu itu jangan sampai kosong dari acara sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wiridan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih kalau bisa setiap hari tadi itu, maka akan sangat bermanfaat sekali untuk kita. Disebutkan di dalam salah satu riwayat di kitab Tambiul Ghafilin itu, Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Sufyan As-Tsauri itu pernah haji. Niki sering diceritakan oleh para ulama. Haji, pas haji niku ketemu sama jamaah haji yang aneh. Aneh nih jamaah haji. Biasanya orang haji umroh ini kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, kan baca itu, sunnahnya kan baca itu, baca tahmid, baca tahlil itu ada kesunahan masing-masing. Kalau nanti di Hajar Aswad baca doa ini, ketika tawaf baca ini, terutama talbiyah itu sunnah diperbanyak di mana-mana. Semua jamaah haji semuanya begitu, jamaah umroh semuanya begitu. Ini Sufyan As-Tsauri melihat ada satu jamaah yang dia ini enggak labbaik tapi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Baca sholawat terus. Tawaf baca sholawat. Wukuf di Arafah baca sholawat. Semuanya sholawat. Balang jumroh baca sholawat. Enggak ada bacaan lain, enggak ada doa lain. Sholawat tok. Pas haji nih. Bacaan-bacaan itu kan sunnah semua. Jadi mau ada orang haji enggak usah moco-moco, enggak apa-apa, sah. Labbaik Allahumma labbaik itu sunnah hukumnya kan. Yang penting tawafnya pek itu dengan syarat-syaratnya dipenuhi dan seterusnya. Ini aneh nih orang. Akhirnya pas berhenti istirahat ditanya sama Imam Sufyan As-Tsauri, "Pak, saya mau tanya boleh?" "Iya, ada Pak." "Sampean siapa?" "Saya Sufyan As-Tsauri." "Oh, Masya Allah, jenengan Imam Sufyan As-Tsauri yang terkenal itu, Masya Allah, Masya Allah. Saya mau tanya, coba sampean jawab ya, kenapa saya perhatikan jenengan pas bareng kali kula mana-mana itu kok jenengan baca sholawat terus tidak pernah henti, enggak baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, enggak, sholawat tok sing diwaca." Maka si orang tua ini
Si orang ini mengatakan, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau bukan engkau yang bertanya nggak akan tak kasih tahu rahasiaku. Akhirnya diceritakan, wahai Imam Sufyan, saya tuh dulu pernah haji sama orang tua saya, ayah saya. Haji bareng. Ketika pas berangkat haji seperti itu, di tengah jalan, zaman dulu kan belum ada pesawat, masih kendaraan ya kuda, onta itu zaman dia. Kalau dari Indonesia ya naik kapal kan betul. Ketika aku dalam perjalanan, di tengah perjalanan kami istirahat, nginap. Saya nginep sama ayah saya. Nah, ketika istirahat itu, malah bapak saya ini meninggal. Terus yang bikin saya sumpek itu ketika meninggal wajahnya jadi hitam kayak kebakar, gosong. Saya sumpek mau minta tolong orang, ini ayah saya meninggal, biar mandikan, disolati sama orang-orang. Saya malu. Tapi di sisi lain kalau saya nggak minta tolong orang, terus masa saya ngubur sendirian kan tidak mungkin. Ayah saya sumpek, saya ketiduran. Pas tidur saya bertemu dengan orang yang wajahnya belum pernah saya melihat wajah setampan itu. Belum pernah saya melihat orang seindah itu, seganteng itu. Ketika dalam tidur itu, saya bertanya, wahai orang, engkau ini siapa? Ama ta'rifuni? Dijawab orang itu, kamu nggak kenal saya? Ana Muhammad bin Abdullah Nabiyuk. Aku adalah Nabi Muhammad bin Abdullah, nabimu. Aku datang ke sini akan menolong ayahmu. Subhanallah, dalam mimpinya itu Rasulullah datang, kemudian dalam mimpi itu Rasulullah mendekat ke mayit itu, dilap sama Nabi. Wajahnya dilapi sama Nabi, kemudian wajahnya kembali normal seperti biasa. Gosongnya tadi hilang. Akhirnya setelah itu dia kaget bangun. Setelah itu dia buka mayat ayahnya, ternyata benar, subhanallah, wajah daripada ayahnya itu kembali seperti semula, gak gosong kayak tadi. Seneng akhirnya, asalnya sumpek gak karu-karuan. Nah, dalam mimpinya tadi ketika Rasulullah mau pergi, si anak ini ngomong, wahai Rasulullah, kenapa engkau berkenan hadir, berkenan menjenguk ayah saya yang sudah meninggal, mau kesini wahai Nabi. Maka dijawabnya oleh Nabi SAW, inna walidaka, sesungguhnya ayahmu, yukthiru sholata alayya, dia termasuk orang yang memperbanyak sholawat kepada aku. Wa innahu lamusrifun, sesungguhnya ayahmu itu banyak dosa. Ayahmu itu banyak dosa sehingga meninggal wajahnya sampai gosong, saking akeh dosa. Tapi dia punya nilai kebaikan yang gak ada orang tahu. Apa? Dia selalu baca sholawat banyak kepadaku, lebih dari 300 ke atas. Dia selalu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena itu aku datang untuk mensyafaati dia. Subhanallah, pas bangun tadi itu sudah normal, udah akhirnya seneng. Baru dia ngabari sebelahnya minta tolong ayahnya agar diurus, dimandikan, dimakamkan dan seterusnya. Padahal wow gosong nemen izin, apa minta tolong orang tuh malu luar biasa. Wah, ini nanti nak minta tolong malah jadi omongan uang ini. Bapaknya gosong raine, wah sudah karu-karuan ya. Nah, subhanallah, disafaati oleh baginda Nabi SAW. Gara-gara apa? Orang ini selalu baca sholawat banyak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu disebutkan oleh ulama, as-sholatu ala nabi turithu husnal khatimah. Sholawat kepada baginda Nabi SAW itu bisa menyebabkan husnul khatimah. Walaupun kita masih banyak dosa, tapi jangan lepas dari sholawat kepada Nabi. Wong niku nek saken dosa, akan maksiat, mabuk iya, main wedokan iya, molimo wis komplit wis katam kabeh. Dosa apa kabeh wis khatam, mulai A sampai Z wis dirasakno kabeh. Nggih. Kalau ada orang yang banyak maksiat, maka jangan sampai melepas semua kebaikan. Terutama sholawat kepada baginda Nabi SAW. Jangan sampai ada orang itu banyak dosa dan dia nggak punya amalan baik sama sekali. Oh, bahaya ini. Ibarat orang di tengah laut, dia nggak ada pegangan sama sekali. Wah, ya tenggelam, nggak kuat lama itu. Tapi kalau dia punya amalan baik, mbah salate dijogo, mbah napa kayak ada amalan baik, lebih-lebih sholawat sama Nabi Muhammad,
itu biasanya nanti Pak, menjelang akhir hayatnya itu dia kalau memang benar-benar bisa bersolawat istiqomah tiap hari, apalagi solawatnya sampai nangis-nangis sama Nabi, dia maksiat karena dikalahkan oleh nafsunya, pengen tobat gak mampu sih ngalahan nafsunya, dia kalah, gak bisa menahan godaan nafsunya. Ya kadang-kadang kan ada orang yang seperti itu, pas pengen tobat jane, tapi dia ini dicengkram oleh hawa nafsunya, nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa berubah sama sekali, belum bisa berubah. Tapi orang ini tadi yang banyak maksiat sampai wajahnya gosong, enten Pak, wong maksiat akeh mati wajahnya sampai gosong, pernah ketemu jenengan? Nggak ono ya, wong maksiat ya biasanya mati ya biasa, nggak ono mati kok gosong wajahnya saking akeh maksiat. Subhanallah, yang seperti ini aja loh masih ditolong oleh Rasulullah SAW, karena dia apa? Bersolawat banyak kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata ulama, solawat itu bisa menyebabkan husnul khotimah. Kadang-kadang malah sebelum dia meninggal itu dia ditarik oleh Allah jadi hamba yang bertaubat. Akhirnya tobat, pas mau meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah. Orang ini tadi pas haji meninggal. Padahal sebelumnya ahli maksiat, haji meninggal di tengah haji. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya hubungan khusus dengan Nabi, yaitu sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman niki cerita-cerita yang itu adegan-adegan yang berbahaya, ibarat film nih ngoten. Ya berarti kesimpulannya kita maksiat aja nggak apa-apa, yang penting sholawatan. Yo, nek pas maksiat mati terus piye? Repot ya. Ini adegan berbahaya. Ini maksudnya menunjukkan betapa pentingnya sholawat, bisa mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ojo jadi wong sing nekat. Wes nek ngono maksiat ae wes maksiat terus, penting kok sholawatan. Iya nek pas iso sholawatan. Pas tengah maksiat lagi overdosis geblak. Nah, repot kan jadinya. Ya pas maksiat terus dia pulang bisa tobat baca sholawat, nah itu si mending. Dan pas maksiat mati di tengah-tengah maksiat, naudzubillah min dzalik. Ini ibarat adegan berbahaya, dilarang meniru kecuali ahlinya. Nah kita ini wong biasa, wes biasa-biasa wae. Apa wong biasa iku? Ya ibadah, nek maksiat nyuwun ngapura be Gusti Allah, seperti itu. Ojo diniati nek ngono tak maksiat khatam A sampai Z, jangan. Kita ini orang-orang biasa, bukan orang-orang yang sing luar biasa seperti itu. Itu tadi adegan-adegan berbahaya, bukan untuk ditiru, tapi untuk jadi pelajaran betapa pentingnya sholawat. Orang yang punya dosa banyak wajahnya sampai gosong pun gara-gara sholawat bisa jadi husnul khotimah. Apalagi kita yang misalkan dosanya nggak terlalu banyak nemen, ya akeh sih dosane iki, tapi moga-moga dengan baca sholawat kepada baginda Nabi, kita hadir di majelis maulid Nabi Muhammad, baik rutinan di musola atau pas ada peringatan di mana acara di mana ada maulid Nabi Muhammad, ada sholawat kepada Nabi Muhammad, kita hadir dan kita berusaha setiap hari baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan ikatan sholawat itu kita terjalin koneksi hubungan khusus kalih kanjeng Nabi, dan insya Allah baginda Nabi nggak akan melupakan sholawat kita. Kita akan ditoleh oleh Nabi, kita akan diberi syafaat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau guru saya dulu menyuruh kita itu sholawat satu hari itu tanpa hitungan. Wes pokoknya sampai pas kiling sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, duduk sawit Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dihitungi sudah, seingat-ingatnya baca sholawat. Tapi nek pengen dihitungi ya hitungan tidak apa-apa. Ya, yang penting sholawat ini selalu dibaca, basahi lidah kita dengan sholawat. Lebih-lebih ibu-ibu, nek pas ngomong anaknya masak sambil sholawatan, masak nyanyi sholawat gitu loh. Ojo masak nyanyi sing tidak ada manfaatnya. Nyanyi nopo nih lagu-lagu sing goyang dobret sembarang kalir India lah, padahal gak ngerti maksudnya goya nyanyinya sampai lingak lengkuk padahal maksudnya apa embo gak ngerti, pokoknya nyanyi nih ngono. Nah diganti sholawat itu basahi lidah kita dengan sholawat, maka insya Allah keberkahan dari Nabi Muhammad SAW akan sampai kepada kita. Karena tadi itu
hubungan khusus kita dengan Nabi melalui satu pintu, yaitu sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ditulis oleh Allah menjadi ahli sholawat dan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sholawat niku macamnya banyak, terserah. Yang paling bagus sholawat niku sing paling seneng hatine sampean. Sholawat apa wis monggo. Allahumma sholli tibil qulub boleh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam, terserah. Pokoke nek atine sampean aku seneng sholawatan sing iki lafadznya yang seperti ini, kalimat yang seperti ini, udah baca itu. Sing paling seneng hati kita sholawat yang mana, udah baca itu. Itu paling bagus. Kenapa? Karena hati kita seneng. Nek wis hati kita seneng, sholawatnya dengan cinta. Kalau sudah sholawat itu dengan cinta, maka itu paling cepat mendatangkan balasan cinta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus baca sholawat yang lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau wasahbihi wasallim ajmain. Tidak harus Shallallahu ala Muhammad Shallallahu ala Muhammad juga boleh. Terserah. Pokoknya sholawat yang sekira kita paling seneng dengan sholawat itu baca terus itu. Itu paling cepat disertai seneng hati maca sholawat itu paling cepat mendatangkan keberkahan sholawat, mendatangkan syafaat dan keberkahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak lupa sholawat, selalu setiap hari baca sholawat, punya waktu untuk bersolawat kepada baginda Nabi. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua dan keluarga kita diberi umur panjang, sehat walafiat. Nanti ketika meninggal setelah umur panjang, sehat walafiat, kita semua diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf dan ini walafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.